Oke, kita mulai ya, teman-teman. Hola, hola. Bir putih ya? Oke, baik, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke Google Classroom ya. Ini yang sudah punya semua kan ini? Sudah masuk semua kan, teman-teman? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Ini yang jam 8. Jadi di Google Classroom-nya sudah terlihat ini PowerPoint-nya, apa materinya? Belum, Pak. Belum ya? Saya belum, Pak. Terlihat ini? Belum, Pak. Belum ya? Belum ada, Pak. Oke, kalau sekarang terlihat Google Classroom-nya kelihatan nggak? Nah, udah, Pak. Oke, udah, Pak. Oke, terlihat ya. Kalau nggak terlihat bilang ya. Jadi di sini sudah ada ya RPS dan bahan ajar. Kalau dilihat itu ada RPS ya. RPS ini jangan hanya dilihat ya, dibaca. Ini nanti ada buku-bukunya ya. Kita masuk ke RPS dulu ya, masuk ke RPS. Ini terlihat ya teman-teman ya RPS-nya. Terlihat, Pak. Oke, ini RPS-nya rencana pembelajaran semester 116. Jadi ini kok ada Kamis ya? Ini salah ya, seharusnya Rebo ya. Rebo jam 10 ya. Ini menggunakan Google Classroom. Nah, ini tujuan mata kuliahnya adalah jadi Anda itu kalau setelah mengikuti mata kuliah pengolahan sinyal, ini yang berbeda adalah setelah mengikuti Anda memiliki pemahaman ya, teori, prinsip, hukum yang digunakan untuk mengolah sinyal analog ya. Deskripsi mata kuliahnya bisa dibaca sendiri. Ini PLO-nya pembelajaran program studi Anda bisa terlihat, CLO-nya nanti ujung-ujungnya merancang ya, mampu merancang subsistem pengolah sinyal yang diaplikasikan pada sistem audio, sistem telkom, dan sistem instrumentasi, dan juga sistem kendali. Bahan substansi kajiannya sudah ada. Nah, terus strategi perkuliahannya ini karena masih di masa new normal ya, karena PPKM level 2 dan UNJ masih daring. Jadi kita pakai asinkron dan sinkron ya. Anda tahu ya, kalau sinkron ini kayak sekarang ini sinkron nih ya, sinkron. Kita ketemu muka Anda sama muka saya ketemu di aplikasi. Nah, kalau asinkron itu suatu saat nanti perkuliahan yang kayak gini itu tidak terlihat. Jadi baca sendiri ya, diskusi sendiri, terus nanti mengerjakan tugas gitu ya. Nah, nanti
saya akan kasih link kontrak ya, ini karena belum semua mahasiswa UKT kan pembayarannya diundur. Kalau diundur, ngisi KRS diundur, kuliah diundur, semuanya mundur. Jadi nanti pembelajarannya, PJJ-nya ini 15 kali asinkron dan atau sinkron menggunakan aplikasi macam-macam. Satu kali untuk ujian akhir semester ya. Nah, 15 kali tatap muka ini nanti ada tugas ya, tugas. Macam-macam tugasnya. Ini tugas ini intinya ya, tugas ini intinya untuk membuktikan bahwa Anda itu masuk gitu loh ya. Kalau mengerjakan tugas itu indikator bahwa Anda itu hadir di kuliah PJJ. Tapi kadang tugasnya telat gitu ya, atau kadang lupa. Nah, kalau lupa ya segala macam, sehingga nanti presensinya ya paling tidak nanti ini kan saya rekam nanti saya masukkan di YouTube sebagai bukti bahwa PJJ kita berjalan. Nanti ada ujian akhir semester. Nah, tagihannya itu Anda nanti mengumpulkan tugas mandiri dan tugas kelompok dan juga mengikuti UAS ya. Jadi peserta diwajibkan mengikuti ujian akhir semester penilaian. Nah, jadi ini apa penilaiannya, ada ujian akhir semester nanti pakai Google Form ya, 40% bobotnya. Terus rata-rata tugas mandiri ya, tugas mandiri itu biasanya di-upload bersamaan dengan material tatap muka 1, berarti ada tugas 1 gitu. Ini 30% sama rata tugas project. Kalau tugas mandiri itu mandiri sendiri ya, walaupun nanti laporannya pada saat prosesnya itu sekampung yang ngerjain, tapi kan melapornya sendiri. Tapi kalau tugas praktek ini juga ngerjakannya rame-rame, ada grupnya, terus ngumpulkannya walaupun tugas praktek tetap ngumpulkannya mandiri ya. Jangan tugas proyek Anda ngumpulkannya ngikut teman, ngampung teman, jadi sehingga nanti nilai Anda tidak ada gitu. Oke, sudah dikirim, lihat semua. Terus bukunya ini yang kedua nih kan cari sendiri di internet. Oke, sampai sini ada pertanyaan tentang RPS. Sudah paham semua? Hola, halo? Ini kalau diem-diem mungkin, ya silakan. Maaf Pak, untuk tugas yang proyek itu nanti dibikin alat atau cuma gimana ya Pak? Kalau ini kan mata kuliah teori ya, mata kuliah teori ya seharusnya nggak pantas juga gitu ya, nggak pantas juga ada prakteknya gitu. Jadi kalau memang teori ya teori, jadi Anda merancang gitu, merancang. Sekarang kalau merancang tapi menggunakan teori kan tinggal implementasi, tinggal empirik. Jadi mau ke Jogja itu teorinya bagaimana ya, beli tiket apa, maunya naik apa gitu. Tinggal dibuktikan aja kan. Nah, kalau dibuktikan selama menggunakan teori yang benar juga nyampe gitu. Jadi tidak ada harus bikin alat ya. Tidak ada bikin alat, menzolimi Anda gitu. Mata kuliah teori, kecuali kalau mata kuliahnya praktek gitu. Kalau mata kuliah praktek Anda saya kejar gitu ya. Tapi ini kan enggak. Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup Pak. Dari saya nggak ada Pak. Oke, yang berikutnya ya. Sekarang yang berikutnya ini udah yang berikutnya adalah material ya, tatap muka hari ini ya. Jadi tatap muka hari ini ada RPS dan ada
apa namanya, ada RPS dan ada materi ya. Ini materi. Sudah terlihat materinya? Material 1? Sudah Pak, sudah. Oke. Sudah Pak. Sudah Pak. Oke, sebelum mulai saya tanya dulu, apakah ada yang ikut mata kuliah apa MBKM di sini? MBKM misalnya magang MBKM dan seterusnya begitu. Jadi gini ya, kalau ada yang ikut mata kuliah yang sifatnya MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan di mata kuliah apa di kegiatan MBKM itu Anda 1 semester di suatu remote area dan itu disetarakan dengan mata kuliah termasuk mata kuliah pengolahan sinyal. Nah, ini Anda harus bicara dengan saya gitu. Jadi jangan sampai mentang-mentang ikut MBKM itu 1 semester nanti tidak pernah hadir gitu. Tetap penilaiannya tetap seperti ini. Saya sampai semester 116 belum ada info dari Kolprok Anda yang ikut MBKM yang mana gitu ya. Jangan sampai kasus seperti kemarin lagi. Oke ya, saya teruskan ke material pertama ya. Material pertama. Sudah terlihat ya material pertama ya. Sudah Pak. Oke, ini sudah dibaca sendiri ya. Ini material tatap muka pertama, ini tanggalnya tanggal 19 ya. Pokok bahasannya RPS, definisi RPS kan sudah selesai tadi ya. RPS sudah selesai, terus yang kedua tujuan pembelajarannya menyebutkan definisi mata kuliah pengolahan sinyal. Terus bidang kajiannya seperti apa, manfaatnya apa. Jadi kalau belajar ilmu itu ada 3 ya. 3 ya. Anda tahu dulu apa sih itu. Jadi kalau mau minum bir gitu, bir green sand atau bir bintang zero, apa sih gitu. Definisi bir bintang zero itu apa? Oh, kandungannya alkoholnya 0%. Nah, gitu, katanya begitu. Tapi ada yang bilang bir zero itu ada alkoholnya. Kalau kayak gitu, Coca-Cola pun ada alkoholnya. Semua makanan yang fermentasi, semua ada alkoholnya. Hati-hati. Nah, sekarang setelah definisi mata kuliah Anda ketahui, terus yang dibahas apa gitu? Mata kuliah pengolahan sinyal itu bahas apa aja sih? Nah, setelah bahas apa aja, kira-kira untuk apa itu ya? Untuk apa? Pengolahan sinyal itu untuk apa gitu? Apa supaya hanya apa? Memenuhi KRS atau mengisi KRS? Ini sudah terlihat lagi ya? Sudah Pak. Oke, yang terus setelah itu baru materi awalnya. Kita mungkin santai-santai dulu, slow dulu ya. Ini daftar referensinya Anda bisa klik sendiri ya. Bisa klik sendiri ini kalau nggak salah ini linknya masih ada. Oke, ini bentuknya masih ada. Kalau di pointer ke situ sudah kiri bawah sudah keluar semua. Oke, saya teruskan. Oke, nah ini definisi mata kuliah pengolahan sinyal ya. Jadi nanti dibaca sendiri ya, dibaca sendiri. Jadi nanti di pertemuan berikutnya mungkin yang kayak begini saya tidak secara tatap muka kayak begini ya. Jadi Anda baca sendiri gitu. Kalau baca beneran gitu, jangan cuma di skip ya. Jangan kayak baca apa Conan ya, The Barbarian. Jadi begitu ada masalah skip paling ujung kesimpulan balik lagi, jangan dari awal ya. Tapi ini Koping Ho ya. Walaupun Koping Ho itu bisa lompat-lompat. Ini misalnya ada pedang patah, ini dari mana nih pedang patah? Ini dari buku ke-16. Anda lompat ke buku 16. Ini jangan ini, karena ini kalau lompat Anda ke mata kuliah sebelumnya gitu ya. Jadi definisi mata kuliah ini seperti ini kita lihat ya. Sinyal yang dimaksud dalam mata kuliah pengolahan sinyal ya, sinyal kan ada pengolahan sinyal. Nah, sinyalnya itu yang dimaksud adalah sinyal analog gelombang sinus ini. Ini gelombang sinus ini. Jadi sinyal analog gelombang sinus. Nah, gelombang sinus itu seperti ini gitu. Jadi satu gelombang itu dari sini sampai sini ya. Dari titik 0 sampai titik 0 lagi. Jangan yang di sini ya, dari sini sampai sini. Kalau
24 jam itu ya Anda tentukan aja jam berapa sampai jam ketemu jam itu lagi. Nah, ini satu periode tuh dari mulai sini sampai sini. Satu periode. Nah, kalau ini satu periode ini sampai sini sebetulnya. Ini pun juga masih salah ya. Ini ada Vmax, ini minus Vmax. Ini ada gelombang sinus. Jadi ini VT, jadi satu gelombang. Kalau ada gelombang laut ya, gelombang laut itu kan begini ya. Itu ada persamaannya. Jadi Vmax sin omega T. Vmax tuh ini. Jadi gelombang atas itu berapa puncaknya misalnya 1 volt peak to peak sin omega T. Omega T itu frekuensi. T-nya ada T satu periode. Itu nantilah nggak usah diinikan. Jadi parameter sinyal analog itu ada bentuk gelombang, ya bentuk gelombangnya sinus. Ini disebut sinus karena ada sin ya, sin. Terus amplituda gelombang itu ada naiknya, amplituda naik turun ya, ada Vmax dan Vmin. Terus ada frekuensi, ini frekuensi. Frekuensi berapa gitu. Nah, misalnya gelombangnya itu 1 detik ada 10 kali atau jadi frekuensi pengiriman barang ini berapa kali? Sebulan 4 kali, Pak. Oh, kalau saya sebulan 1 kali. Nah, itu frekuensi. Nanti gelombang itu 1 detik berapa kali gelombang, satu gelombang penuh. Nah, kalau fasa ini, nah ini fasa. Fasa terhadap nol, ini nol ya. Jadi tidak ada fasanya seperti ini. Gitu. Jadi bisa saja Anda ketemu dengan sesama seperti, jadi ketemu di halte TJ Transjakarta, dia megang RPS mata kuliah pengolahan sinyal gitu. Anda tanya, ente kuliah di UNJ? Iya. Ngambil prodi apa? D3. Loh, sama dong dalam hati gitu. D3, D3 elektronika? Iya. Loh, kok nggak kenal sama dia gitu. Nah, ternyata tanya, Anda kuliahnya kapan? Kuliahnya tiap jam 8. Hari apa? Rebu. Loh, sama gitu. Ternyata dia rebu malam, ada rebu pagi. Itu fasanya beda. Gitu. Jadi frekuensi bisa sama, tapi fasanya bisa beda. Ya, fase. Jadi pada saat Anda naik, dia turun. Nah, kan nggak kelihatan. Itu fase gelombang. Nah, ada modulasi. Modulasi itu satu gelombang ini bisa disisipkan suatu informasi. Gitu ya. Satu gelombang itu ada informasinya. Kalau Anda lihat ada botol, jadi orang terdampar di pulau, ada botol diisi surat bahwa Anda terdampar di suatu pulau, masukin suratnya masuk ke botol, botol tutup sesuatu yang nggak bisa lepas, terus dilempar. Nah, botol itu ngambang, itu botol itu informasi. Ya. Nggak tahu siapa yang ngambil ya. Bisa aja yang ngambil botolnya, dibuang isinya. Nah, bisa seperti itu. Jadi modulasi itu sinyal frekuensi rendah yang ada di frekuensi. Jadi ini kan ada frekuensi ya. Nah, ini ada kecilnya, ada data di sini gitu. Nah, ini aja levelnya bisa nggak sampai ratusan ya, nggak sampai puluhan, tapi ordenya 1 volt ke bawah. Jadi kita kan elektronika ya harus lemah ya, ekonomi kuat ya, harus lemah. Oke, nah sekarang apa hubungannya, relevansinya dengan mengolah ya? Mengolah itu apa sih? Mengolah sinyal ya, mengolah sinyal adalah merubah satu atau lebih parameter sinyal. Parameternya mana sih? Ini parameter itu pada bentuk gelombang, amplituda gelombang, frekuensi, fasa. 5 ini tidak perlu dulu deh. Jadi namanya mengolah ya merubah bentuk gelombang atau merubah amplituda gelombang. Tapi kalau bentuk gelombang untuk pengolahan sinyal nggak boleh ya, jadi harus tetap sinus. Jadi yang disebut pengolahan sinyal itu merubah amplituda gelombang, merubah frekuensi gelombang, atau merubah fasa gelombang, atau merubah 23, 24, 34, atau 234. Sampai sini ada pertanyaan? Ada apa, Pak? Terus ya, jadi sinyal analog, sinyal yang disebut sinyal yang ada di pengolahan sinyal, di kata mata kuliah pengolahan sinyal, sinyalnya itu ya mempunyai bentuk sinus ya dengan parameter
punya amplituda, punya frekuensi, punya fasa. Gitu. Jadi kalau bicara manusia, manusia itu semua sama, sel dari sel. Cuman membedakan manusia satu dengan yang lain. Nah, Anda lihat KTP. Jadi KTP itu adalah untuk membedakan manusia satu dengan manusia yang lain. Itu kalau pemerintahan. Tapi kalau kepolisian, manusia itu semua sama. Yang beda sidiknya jarinya sidik. Jadi kepolisian itu nggak pakai nik, pakainya nomor rumus sidiknya jari. Gitu. Beda. Itu ya. Makanya nanti banyak itu nama mesti ada binnya, mesti ada bintinya, mesti ada nama keluarganya gitu. Kalau saya kan Wisnu Jatmiko, jadi leluhur saya Jatmiko. Kalau percaya. Oke, terus nggak ada pertanyaan ya. Jadi mengolah sinyal adalah merubah satu atau lebih parameter sinyal. Merubah bentuk gelombang bisa, tapi nggak boleh dalam mata kuliah pengolahan sinyal. Tetap difikskan sinus. Amplituda diubah, boleh. Merubah amplituda itu bagaimana? Menaikkan, tadinya hanya 10 milivolt. Ini keluaran dari sensor X ini hanya 100 milivolt. Untuk bisa menggerakkan digital, ini harus dinaikkan minimal sampai level TTL. Berapa TTL? Ya 0,7 sampai 2 volt lah. Berarti itu harus dinaikkan levelnya. Itu sudah ngolah namanya, sudah mengolah. Atau kegedean. Wah, ini keluaran sensor ini 5,6 volt. Wah, ini kalau masuk ke digital semua dianggap satu ini gitu. Jadi ada sensor proximity sensor ya. Sensor yang menghasilkan tegangan pada saat sensor itu mendekati ya atau menjauhi suatu benda itu minimal 2 volt. Kalau jauh 9 volt. Itu kan sama dengan logika satu terus gitu ya. Jadi harus diubah ya, diturunkan gitu. Terus berubah frekuensi. Nah, frekuensi sinyal tadi yang misalnya 10 kHz jadinya 5 kHz itu bisa. Atau yang tadinya 1 kHz jadi 2 kHz bisa. Jadi misalnya laut itu kan ada gelombang ya. Gelombang laut. Itu kan kalau dikasih ponton, dikasih drum dikasih pipa. Jadi drumnya itu kalau ada gelombang laut, drumnya hanya naik turun gitu ya. Nah, naik turun ini ada frekuensinya gitu. Ada frekuensi. Nah, frekuensi ini kita bisa lihat berapa frekuensinya gitu. Misalnya 1 kHz misalnya, atau 100 Hz atau 2 Hz. Nah, kalau 2 Hz ini supaya bisa terdeteksi oleh suatu frekuensi counter itu harus minimal 10 kHz. Berarti harus dikali 2 dikali 5 kali, jadi 10 kHz. Banyak frekuensi. Atau kalau suara cowok ya, suara laki-laki itu kan rendah ya. Misalnya 3 kHz supaya jadi suara perempuan ya dinaikkan jadi 6 kHz. Itu bisa. Itu hanya masalah pengolahan sinyal saja. Sehingga kalau Anda suka ngemut mikrofon di Inul Vista ya, itu tahu itu ada mikrofon yang bisa menaikkan dan menurunkan oktav ya, oktav. Merubah atau menggabungkan dua buah sinyal ya. Terus mengambil suatu frekuensi tertentu dari suatu sinyal. Jadi ada tekniknya nanti ya, ada teknik-tekniknya. Sehingga definisi mata kuliah pengolahan sinyal adalah suatu ilmu ya, ilmu yang mempelajari teknik-teknik untuk merubah level amplituda, frekuensi, menggabungkan dua buah sinyal atau memasukkan sinyal ke suatu sinyal pembawa. Ya. Ini menggunakan beberapa rangkaian-rangkaian elektronik. Dan yang terakhir mendeteksi suatu sinyal menggunakan rangkaian elektronik atau hybrid. Jadi nanti yang kita bahas di mata kuliah pengolahan sinyal itu ya fungsi-fungsi elektronik ya. Fungsi rangkaian elektronika atau sistem-sistem elektronika yang secara parsial ini seperti ini. Buffer, ada signal amplifier, summing amplifier, modulator, signal low pass, high pass, band pass,
band stop, deteksi sinyal, penggeser fasa, dan sebagainya. Sampai sini ada pertanyaan? Hola, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Nah, terus kalau sudah tahu ya tujuan, ternyata definisi mata kuliah pengolahan sinyal itu suatu ilmu pengetahuan yang bisa merubah parameter sinyal. Nah, sekarang gunanya buat apa gitu ya? Buat apa gunanya? Kalau itu namanya ini sisi pragmatisnya ya, pragmatis. Jadi jangan mempelajari ilmu yang betul-betul tidak ada gunanya. Walaupun semua ilmu yang Anda pelajari itu suatu saat berguna. Gitu. Begitu memasuki pintu surga, wah kok ada username, masukkan username password. Wah, nah ternyata Anda pernah belajar di bumi. Wah, nama username password tuh kalau di surga itu username sama password yang global itu 123456778. Terus passwordnya nick. Nah, nicknya harus hafal Anda. 3171031402670006. Wah, sukses. Malaikatnya hola, langsung hola gitu. Nah, jadi manfaat belajar mata kuliah pengolahan sinyal itu juga harus Anda pelajari gitu. Jangan sampai Anda kuliah segitu banyak SKS udah ngeremeng ya. Dosennya keluar tanduk, Anda juga males-malesan, itu nggak ngerti. Dosennya juga nggak ngasih tahu ya, dosen goblok gitu. Ngajar aja, nggak ngasih tahu manfaat kuliahnya, mahasiswa juga sebreting manggo pikirin ya, kumpul-kumpul orang bego akhirnya gitu. Jadi kalau mempelajari suatu ilmu, manfaatnya apa gitu. Nah, manfaat itu bisa membuat Anda masuk surga atau sebaliknya ya, lewat pintu belakang. Jadi ini beberapa yang dapat menggunakan konsep dari pengolahan sinyal. Detektor logam. Jadi kalau Anda masuk ke suatu instalasi militer atau kayak RRI, TVRI, atau malah ke tempat kerajaan ya, masuk kerajaan atau ke bandara Rawamangun, bandara Soekarno-Hatta gitu. Itu ada sigaret ya, sigaret. Jadi ada kayak pentungan tulisannya garet. Itu kalau didekatkan ke body Anda, wah, berarti ada logam gitu. Jadi itu detektor logam. Detektor logam itu ya mau logam apa yang mendeteksi gitu. Bom. Kalau bom itu ya hanya mendeteksi Cu atau besi Fe. Jadi kalau Anda membuat bom dari emas, itu Anda tidak bakal dideteksi. Mana ada bom yang shield eksternalnya itu OD-nya itu diameter luarannya itu menggunakan logam mulia. Mahalan logam mulia dibanding bomnya. Itu. Jadi ini detektor. Atau Anda kalau makan makanan yang dibungkus, begitu dimakan, waduh ya, ada staples nancep di gusi, habis itu 2 hari kemudian Anda mati gitu ya, digotong, kena tetanus. Jadi sebelum mati itu mikir gitu ya, bisa tuh, jadi ada suatu lempengan namanya nampan, smart nampan. Jadi apapun makanan kalau mau dimakan ditaruh di atasnya itu, kalau bunyi tet berarti ada logam. Dibuka, staples 4. Nah, gitu. Itu detektor logam. Mau logam mulia, platina, macam-macam ya. Sekarang pistol kan banyak, kayak Glock itu sudah bukan pakai besi semua ya. Smith and Wesson. Terus ada lagi yang Walter PPK. Terus apalagi tuh? Itu sudah nggak pakai besi semua gitu. Terus detektor suara. Kalau ada yang ngebel, ten, wah itu berarti ada mobil. Foto siapa yang ngebel di area tidak boleh gitu. Ya. Atau
Anda apa ya, handphone Anda itu kalau ngomong di jalan itu yang dengerin suara jalan ini tidak ada. Beda dengan handphone zaman dulu. Handphone zaman dulu kalau Anda ngomong jawab di jalan raya itu lebih kenceng suara latar belakang. Kalau sekarang enggak. Itu sudah difilter. Itu ya. Jadi ada lagi ya, misalnya ini kita kerja di genset ya, ke ruang kerja di genset itu harus pakai headset. Headsetnya itu begitu dipakai, itu dunia tidak ada suaranya. Jadi penekan noise atau bising. Banyak sekali ya, banyak sekali. Atau bisa jadi misalnya ini kalau mobil ini masuk mau lewat masuk di depan garasi dia kasih tahu. Nah, itu ada sinyalnya, mobil itu atau motor memancarkan sinyal radius misalnya 30 meter. Nah, sinyal itu supaya tidak ketahuan bahwa itu sinyal dari yang lain. Nah, itu ada informasinya. Seperti remote ya, remote TV itu. Remote TV itu kalau dilihat pakai kamera kan ada infrarednya. Itu isinya macam-macam ya. Channel up, channel down, volume up down, terus angka 1 sampai angka 0 itu semuanya ada di sinyal infrarednya. Itu manfaatnya ya, manfaatnya. Dan ini manfaat pengolahan sinyal ini bisa membuat Anda lulus itu menggunakan konsep-konsep yang dibahas di pengolahan sinyal sebagai tugas akhir. Kalau Anda yang mau bikin tugas akhir dengan topik pengolahan sinyal, saya punya banyak topik-topik, Anda bisa ngubungi saya. Nanti saya kasih draft proposalnya, Anda bisa bilang ke korprok Anda, tapi saya minta sebagai pembimbingnya ya, sebagai pembimbingnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Saya kira pertemuan kita hanya sampai sini dulu ya. Karena kalau diteruskan itu sudah masuk materi dan ini pengisian KRS belum belum tutup gitu. Ya, saya bukannya nggak mau membahas materi satu, juga nggak enak juga. Ya pertama ngisi membayar UKT diperpanjang. Kalau membayar UKT berpanjang, ngisi KRS berpanjang. Jadi nanti ada mahasiswa yang nggak boleh juga disalahkan. Saya baru ngisi tanggal sekian, jadi kuliah udah ketinggalan 2 kali. Wah, berarti tinggal jatahnya berapa gitu. Jadi yang saya inginkan di tatap muka hari ini, Anda harus tahu bahwa Anda ikut mata kuliah pengolahan sinyal. Di mata kuliah pengolahan sinyal itu ada tugas-tugas yang harus Anda lakukan. Tugas-tugasnya itu sudah jelas ya, ada tugasnya jelas itu. Mungkin karena tugasnya ini saya belum berikan ya, atau materinya belum saya berikan, saya akan tunda tugasnya itu sampai minggu depan gitu ya. Nanti saya ubah ya. Saya ubah deadline-nya sampai minggu depan. Jadi intinya jangan sampai ya begitu besok itu pengisian nilai di si akad ya, di tante si akad itu berakhir. Jadi tante si akad itu nutup pintunya besok gitu. Terus besoknya lagi Anda baru ngumpulin tugas gitu. Ingat ya, kalau tugas dikumpulkan dalam waktu sebelum ya, tugas itu Anda kumpulkan sebelum deadline, itu nilai bisa maksimal gitu. Tapi kalau Anda mengumpulkan tugas di luar deadline, misalnya di luar tanggal ini, misalnya tugas 1 misalnya ya, itu dikumpulkan paling lambat 26 Januari. Anda mengumpulkan 26 atau 25, itu masih bisa dapat 90 nilainya. Tapi kalau mengumpulkan setelah 26 lebih 1 detik misalnya, itu sudah separuhnya dari 90 gitu. Apalagi mengumpulkannya setelah nilai di si akad keluar gitu. Saya juga tidak bisa memberi nilai tinggi untuk tugas yang dikumpulkan setelah si akad ditutup. Coba. Apa jadinya teman-teman yang sudah mengerjakan dan mengumpulkan tugas di waktunya, saya kasih misalnya 80 gitu ya. Terus yang telat itu saya kasih 50. Nah, nanti begitu ada yang telat minta perbaikan, mau saya kasih 50 lah kan saya menzolimi yang tugasnya telat tapi tidak sampai setelah nilai si akad ditutup gitu.
Jadi tugas itu masih terbuka sampai terakhir ya, sampai nanti ditutup perkuliahan ini gitu. Jadi jangan sampai nanti setelah selesai perkuliahan masih ada chatting-chatting, Pak minta ini, Pak minta itu gitu ya. Cobalah untuk mengumpulkan tugas di waktunya gitu loh. Ya Anda bisa mengerjakan tugas-tugas itu pakai Anda bikin Google Meet sendiri bersama teman-teman. Tapi tetap melaporkannya sendiri-sendiri gitu loh. Apa susahnya sih? Mungkin cuman gitu doang gitu. Ya. Kalau saya sih ilmu yang saya berikan ke Anda itu saya sudah di luar kepala insya Allah. Jadi saya tidak ini yang Anda kerjakan itu semua sudah pernah saya kerjakan semua gitu. Sampai praktek. Jadi kalau Anda ngumpulkan saya tahu, oh begini, oh begitu. Gitu. Ada pertanyaan habis ini? Baca RPS-nya ya, baca RPS-nya. Terus tanya teman-teman yang sudah pernah ngambil pengolahan sinyal, kenapa dapat A, kenapa dapat B, B itu B sama E ya gitu loh. Tanya kenapa gitu. Jangan sampai itu masalah itu terulang lagi gitu. Jadi tidak ada tidak ada buku materi yang harus Anda fotokopi ya. Semua sudah ada di Google Classroom ya, Google Classroom. Saya tidak pakai LMS yang UNJ sarankan. UNJ kan ada LMS. Kalau pakai LMS UNJ masuk aja susah gitu ya. Memang itu faktanya ya, bukan jelekan, ini faktanya begitu. Ini pakai Google Meet. Karena prodi D3 belum mengeluarkan kode Zoom ya, kode Zoom yang roomnya sampai banyak belum. Ya pakai Google Meet. Ada pertanyaan? Minimal 3 pertanyaan baru saya tutup. Masih ada waktu 20 menit. Pak, untuk materi kedepannya nanti kita tugas seperti ini atau nanti ada kayak aplikasi atau semacamnya, Pak? Aplikasi itu program ya? Iya, Pak, yang dipakai sekiranya Oh, nggak ada, bebas. Anda mau pakai aplikasi apa aja bebas, gitu. Saya tidak mewajibkan circuit maker atau SIM atau apa, bebas. Tapi memang saya menggunakan beberapa aplikasi yang bisa melakukan simulasi. Anda kalau mau ya, saya kasih clue ya. Satu angkatan ini ada urunan ya, seceng seribuan, kumpulin. Terus Anda beli CD aplikasi apa sih itu? Punyanya nasional ya, nasional. Di online shop itu banyak itu. Nanti Anda dikasih satu CD ada kopi ya. Terus Anda install tapi nggak bisa diinstal di MacBook ya, kayak yang saya pakai ini nggak bisa. Harus di basis Windows. Nah, di situ nanti Anda install bisa menggambar PCB-nya, kan nggak perlu PCB ya. Bisa untuk digunakan untuk menggambar rangkaian, terus bisa disimulasikan gitu. Kalau saya nanti pakai online ya, multisim online. Sebentar, multisim online ada nggak nih? Multisim online. Oh, sini nggak ada. Nggak ada. Jadi aplikasinya bebas ya, bebas. Tapi saya menggunakan aplikasi yang multisim online ya, punyanya nasional. Itu kalau beli programnya 120 juta ya. Itu pun harus ada keanggotaan setiap tahun berapa ratus ribu. Jadi dia bisa simulasi rangkaian analog apa saja bisa. Nanti Anda bisa lihat di material sekian itu ada semua. Tapi tenang ya,
Kalau saya tidak ada luring seperti ini, nanti saya kasih, YouTube-nya. Nah, bagi yang ketinggalan info dari awal, saya juga nanti saya kasih, link YouTube-nya di tatap muka pertama. Jadi tatap muka yang pertama yang ini nih. Nah, nanti material ini ya, yang satu ini kan, ini TM1 itu nanti ada 3 di sini. Selain PDF, ini RPS-nya sama satu link link, YouTube gitu. Bisa mau dilihat kapan saja silahkan. Ada lagi yang lain? Ini sebarannya masih di remote area semua atau udah di wilayah kerajaan ini, Jakarta? Jadi kampung semua? Udah pada ke Jakarta, Pak. Udah Jakarta? Di luar. Ini Farhan di luar. Iya, pada di Jakarta. Si Aji Putra di Jakarta. oh Jakarta. Kalau Sulaiman, Zaki di mana nih? Lampung. Saya di Bekasi, Pak. Wah, Bekasi. 20 sepletan. Bekasinya mana? Saya di utara, Pak, Pondok Ungu. Oh, deket lah dengan Pondok Merah lah ya. Abdul Aziz di mana nih? Di Depok, Pak. Depoknya mana? Depok. Depok 2. Oh, Depok 2. Deket itu yang gede-gede itu ya, Perumnas itu ya. Iya, Pak. Bisa ngelihat kan? Wah, ini nih. Harkan. Oh, Harkan di mana nih? Harkan nih. Raffi di konser. Tinggal tidur kali, Pak. Muhammad Aji. Waduh. Iya, Pak. Di mana? Posisi di mana? Saya, Pak. Kampung. Oh, Iya. Cakung. Cakung Timur. Bagus lah. Jadi lewatnya mana? Lewatnya Ion atau kalau ke kampus? Oh, Bekasi. Ya, bagus lah. Ini yang siapa nih? Denny nih. Ngapain nih Denny? Di mana Denny nih? Noh lu. Noh lu. Rumahnya di mana? Di Bekasi Timur, Pak. Oh, wah, susah sinyalnya, ruwet nih. Angel, angel, nih, angel. Yang lain gimana? Ada pertanyaan nggak nih? Diem-diem aja kayak kucing terbunting lagi. Ngomong dong, ada masalah apa gitu. Kalau jadwal nggak bentrok kan? Aman sih, Pak, jadwal, Pak. Ya, mudah-mudahan aman ya. Mudah-mudahan. Oke, nggak ada pertanyaan ya. Jadi nanti kalau saya kasih link Google Form untuk perjanjian pihak 1, pihak 2 bahwa Anda telah menyetujui kontrak mata kuliah, nah, itu nanti tinggal diisi ya, gitu ya. Dan ingat ya, jangan-jangan kita sebelum lahir tuh kita juga sudah ada kontrak gitu. Sebelum ditendang ke dunia itu ada malaikat. Sini lu mau keluar kan lu, tanda tangan pihak 1, pihak 2. Begitu ya? Iya. Siap, siap, siap. Nah, begitu ditendang keluar lupa ya, mulet lungo gitu. Ya sama. Mak, beliin motor, Mak. Nanti kalau dibeliin motor nganterin Mak ke pasar deh. Nah, begitu dikasih motor udah lungo, lupa. Nah, gitu. Itu sudah teori ya, teori dari zaman Jepang itu. Jadi walaupun Anda kuliah, kontrak kuliah itu Anda tanda tangani, tetap aja gitu. Ada yang lupa gitu, atau pura-pura lupa, pura-pura bego. Ya itu gak apa-apa manusia ya. Tapi saya sudah ingatkan ya, bahwa yang kayak kayak gitu tuh nanti
menyulitkan Anda sendiri gitu ya. Kalau masih di dunia pendidikan kayak begini sudah mulat-mulat begini, gimana nanti kalau Anda kerja di industri ya? Dunia kejam, Anda masih aman ini, masih statusnya mahasiswa, ini kalau sudah lulus, wah kejam dunia ini. Kejamnya bukan main. Nggak hadir telat 5 menit di absen itu udah kepotong sekian. Salah mangap di kantor udah SP. Ini SP yang ke-14, waduh, MP 14. SP 3 aja udah ditendang, udah di kick off, apalagi 14. Ya ini ada hidden kurikulumnya juga gitu ya. Kalau yang dosen yang lain sih emang gue pikirin ya. Yang penting kalau saya prinsipnya begitu. Serius, tapi santai. Santai tapi serius ya. Oke, saya kira cukup ya. Jam 9.30. Ini tadi maaf perjalanan dari Marunda ke sini agak macet nih dikit. Sampai di sini kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.